Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bab penjelasan bacaan lam jalalah dan beberapa kaidah umum di halaman 75. Nah, yang pertama yaitu A, huruf lam pada lafaz jalalah. Qala al-Imam Ibnu Jazari rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fahimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullahi. Afahimil lama, dan bacalah dengan tebal atau tebalkanlah bacaan huruf lam min ismillahi, daripada isim Allah atau nama Allah. Nah, itu lafaz Allah disebut dengan lafaz jalalah. An fathin aw dhammin, jikalau sebelumnya berharakat fathah atau dhamma, atau jika didahului oleh harakat fathah atau dhamma. Ka Abdullah, seperti kata abdu kemudian ditambah dengan Allah, berarti dahulu apa? Dhamma, berarti ka Abdullah. Nah, pada bait ini dijelaskan mengenai kaidah lam jalalah, yaitu lam yang berada pada lafaz Allah. Kapan ia dibaca tebal, kapan ia dibaca tipis. Nah, maka lam jalalah atau lam huruf Allah itu dibaca tebal apabila didahului oleh fathah atau dhamma. Contoh fathah Allah. Nah, jadi yang dibaca tebal apanya? Lam yang kedua ala fathah, ala Allah, bukan ala Allah. Allah pakai o, nggak pakai o, pakai fathah. Ala Allah. Kemudian huwallah. Kemudian Abdullah. Contoh lain Qalullahumma. Jadi kata Allahumma kalau dahulu dengan fathah dibaca tebal. Kalau dahulu dengan dhamma baca tebal. Contoh dengan dhamma tadi apa? Qalullahumma. Baik. Kemudian kapan yang dibaca tipis? Ya, kebalikan dari yang tidak disebutkan tadi. Berarti yang disebutkan apa? Yang tidak disebutkan kasrah, yang disebutkan apa? Dhamma dan fathah. Berarti kalau sebelumnya kasrah, maka lafaz Allah dibaca tipis. Seperti Qulillahumma. Enggak boleh Qulillahumma, harus tipis. Qulillahumma. Kemudian apa lagi? Lillah. Kemudian apa lagi? Qulillah. Itu contohnya ya. Jadi sini disebutkan gambarnya. Jadi yang mempengaruhi ketebalan adalah terangkatnya pangkal lidah. Kalau dia tipis, turunnya pangkal lidah. Jadi nggak ada pengaruhnya di mulut sama sekali. Baik. Kemudian ketebalan huruf isti'la. Wa harfal isti'la fahim wa khususa litbaqa aqwa nahwu qala wal asa. Dan huruf isti'la fahim, baca teballah, atau fahim harfal isti'la'i. Baca teballah huruf isti'la. Wa khususa, dan khususkan, terlibatnya lebih khusus lagi, litbaqa, huruf isti'la yang bersifat itbaq. Aqwa itu lebih kuat. Mengapa? Karena kalau dia hanya isti'la, yang terangkat hanya pangkal lidah saya. Kalau dia itbaq, berarti hampir keseluruhan dari pangkal ke depan terangkat semuanya.
Maka disebut dengan aqwa, lebih kuat. Nahwu, seperti contohnya qala wal 'asa. Contoh qala hanya huruf isti'la saja. Qaf itu isti'la saja, enggak ada tebaknya. Qala. Wal 'asa, shad di sini isti'la sekaligus itbaq. Karena huruf shad punya isti'la, sifat isti'la, punya juga huruf itbaq. Maka huruf isti'la yang punya huruf itbaq ini, sifat itbaq ini ada berapa? 4. Kita bahasa Indonesia kan soto dodo. Itu mudah mengingatnya. Soto dodo. Apa ini? Sode. Tapi kalau kita jadikan ucapkan bahasa Arab nggak ada o-nya. So, do, to, wo. Yang huruf istilah yang tidak ada itbaqnya selain soto, bowo. Berarti qaf, ko, ho, ro. Adapun tingkatan istilah kita sudah bahas di penjelasan mengenai sifat huruf istilah ya, kita nggak ulang lagi. Kemudian berikutnya hukum idgham naqis. Wa bayyinil itbaqa min ahattu ma basawta wal khulfu binakhluqkum waqa'. Dan bacalah dengan jelas al-itbaqa, sifat itbaq, min daripada kata ahattu. Di sini ada ha, kemudian po, kemudian ta. Kemudian huruf ta-nya mati, sukun. Diidghamkan huruf ta. Maka ketika dibaca idgham, ada sifat yang harus dibaca. Itu sifatnya huruf ta. Sifat apanya yang dibaca? Sifat itbaqnya, bukan sifat qalqalahnya. Maka disebutkan di sini bayyinil itbaqa, perjelaslah bacaan itbaq min daripada kata ahautu. Jadi nggak boleh dibaca idgham kamil ahattu, nggak boleh. Harus idgham naqis, menampakkan sebagian sifat. Sifat apa yang dinamakan? Itbaq. Ahautu, nggak boleh ahattu. Dipaham? Kemudian apa lagi? Basauta, nggak boleh dibaca basatta atau basutta. Sod nggak, sin nggak boleh diruang jadi sod, harus basa. Basauta. Kemudian to nggak boleh diidghamkan dengan idgham kamil secara sempurna ke huruf ta. Dia harus ada sifat yang disisakan. Sifat apa? Itbaq. Bacanya basauta. Nggak boleh basatta. Baik. Ada 2 lagi di Al-Quran. Di sini hanya disebutkan contohnya 2. Ada contoh lagi nih. Apa itu? Farwautum dan farwatu. Kemudian disebutkan di sini wal khulfu binakhluqkum waqa. Dan ada 2 cara bacaan wal khulfu, artinya perbedaan. Artinya perbedaan di sini 2 bacaannya, 2 cara bacanya wal khulfu, dan terdapat 2 cara bacaan pada kata nakhluqkum. Ketika qaf didghamkan ke huruf kaf, maka terjadi 2 hukum bacaan. Yang pertama, idgham kamil. Artinya memasukkan huruf qaf ke huruf kaf dengan sempurna tanpa menyisakan sedikit pun sifat daripada huruf qaf. Berarti bacanya nakhluqkum. Kalau dibaca idgham naqis berarti masih menyisakan sifat qaf. Sifat apa disisakan? Sifat apa? Isti'alah. Karena huruf qaf nggak berjitbat. Berarti apa bacanya? Nakhluqkum.
nakhluqukum. Kalau kamil nakhluqukum. Beda bunyinya? Nah, beda. Baik. Nah, berarti ini kita sudah singgung pengertiannya. Idgham kamil yaitu memasukkan huruf ke huruf setelahnya dengan sempurna tanpa menyisakan sedikit pun sifat huruf yang diidghamkan. Itu namanya idgham kamil. Kalau idgham naqis, memasukkan huruf ke huruf setelahnya dengan masih menyisakan sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Sifat apa disebutkan tadi? Isti'la dan itbaq. Dua-duanya boleh. Hah? Dua-duanya boleh. Kan ini beda. Contohnya, kalau dia isti'la di nakhluqukum. Kalau di itbaq tadi basauta. Nah. Ya, itu doang. Kalau yang itbaq, yang 4 kata disebutkan tadi, ahautu, apalagi? Basauta, farwautum, farwautu. Nah. Kalau nakhluqukum, 2 cara bacanya. Boleh milih, tebal atau tipis. Artinya kondisinya boleh milih itbaq atau boleh milih naqis atau kamil. Boleh nakhluqukum, boleh nakhluqukum. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Nah, baik. Kemudian berikutnya adalah peringatan tentang tata cara bacaan. Wahris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dhalalna. Wahris, dan usahakanlah dengan sungguh-sungguh, karena kata harasa ini artinya tamak. Wahris secara bahasa ya. Wahris artinya dan usahakan dengan sungguh-sungguh untuk memperjelas alas sukuni, bacaan sukun, fi dalam kata ja'alna. Ada huruf lam yang disukun, jangan sampai muncul padanya bunyi qalqalah ja'alna. Jangan baca alhamdu, ja'alna. Baik, kemudian apa lagi? Jangan sampai diidghamkan ke apa nih? Huruf lam ke huruf nun jadi ja'alna. Ya, harus sukunnya jelas, ja'alna. Kemudian kata apa lagi? An'amta. Jangan sampai an'amta. Harus sukunnya murni tanpa ada pengaruh dari sifat yang lain. Jadi bacanya an'amta. An'amta, jangan an'amta. An'amta. Baik, kemudian wal maghdubi, kata maghdubi, ghain sukun, jangan sampai ghairil maghdubi. Ghain nggak boleh qalqalah, karena huruf ghain bukan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Maka bacanya ghairil maghdubi, tebal, ghain tebal, bot tebal. Ghainnya sukun, harus sukun murni. Ghairil maghdubi. Kemudian ma'dhalalna, begitu juga kata dhalalna. Jangan sampai lam yang sukun tidak sukun murni seperti dhalalna. Enggak boleh. Dhalalna enggak boleh. Harus dhalalna. Atau lamnya diidghamkan ke nun, dhalalna, enggak boleh. Harus lam jelas sukunnya, dhalalna. Baik. Jadi di sini kita tidak boleh mengqalqalahkan huruf yang bukan qalqalah ya. Kemudian wa khallis infitah mahdzuran asa khafashtibahihi bimahdzuran asa. Wa khallis. Khallis ini murnikan bacaan sifat infitah pada kata mahdzuran. Apa di sini? Huruf dal yang punya titik itu sifatnya infitah. Lawan daripada
itbaq. Nah, berarti dia bacanya tipis. Mahzuron. Asa, sin punya sifat infitah. Nah, berarti bacanya asa. Mengapa harus dibaca murni sifat infitah dua kata ini mahzuron dan asa, agar bacaannya tidak menyerupai bacaan mahzuron dan aso. Jadi ada kata mahzuron, yaitu pakai huruf ta yang punya titik. Nah, jadi susunan katanya mirip, yang bedakan adalah da dan wa. Nah, di sini mahzuron dia punya sifat apa? Lawan infitah apa? Itbaq. Berarti dia punya sifat itbaq karena mahzuron enggak punya sifat infitah. Nah, mahzuron pakai huruf wa, mahzuron. Jangan dibaca infitah. Kalau dibaca infitah salah. Mahzuron jadinya. Nah, huruf kata pertama disebut itu, bukan huruf yang kedua. Nah, kemudian aso. Aso. Dia punya sifat apa? Istilah itbaq. Nah, maka jangan dibaca infitah. Kalau dia jadi infitah jadi sin. Aso. Nah, jangan asa. Kalau kata yang pertama sin, asa. Kata yang kedua aso. Nah, maka di sini sebutkan perjelasan sifat infitah pada yang dua kata yang pertama. Apa itu? Mahzuron dan kata asa. Nah, jangan sampai ketukar ya. Nah. Kemudian warai syiddatan bikafin nobita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Warai artinya secara bahasa pengembala ra'in. Nah, usahakan baca sifat syiddahnya. Nah, dan peliharalah sifat syiddah pada huruf kaf, bikafin, wabita, dan begitu juga pada huruf ta. Nah, berarti di sini yang sangat diutamakan sifat syiddahnya. Nah, apa yang sangat diutamakan sifat syiddahnya. Nah, jangan sampai berlebih-lebihan menjaga hamas dan syiddah kehilangan. Berarti di sini diperhatikan sifat syiddahnya. Seperti apa? Kata syirkikum. Syirkikum, jangan syirkikum. Nah, syirkikum. Apa lagi? Tatawaffa. Tatawaffa, jangan berlebihan. Tatawaffa, enggak boleh. Fitnata di sini memang harus tampak karena sukun. Fitnata. Nah, di sini perlihatkan bahwa sifat dua huruf ini kaf dan ta yang harus dipelihara dengan baik, jangan sampai kehilangan adalah sifat syiddah. Syiddah ini bukan tasdid. Hah? Apa yang syiddah? Lupa lagi. Hah? Yang suara yang baik. Nah, kita perhatikan K. K ini sudah ada hamasnya loh. K. Karena hamas artinya mengalirnya nafas. Nah, K. 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 Tanpa K. Jadi nggak usah berlebih-lebihan jadi K. K sudah cukup. K. Karena K sudah ada nafas yang mengalir. Saya sifat hamas. Juga ta. Ta. Nggak usah berlebih-lebihan. Ta. Biasa aja ta. Kalau ta ini sudah ada hamasnya. Karena hamas itu hanya mengalirnya apa? Nafas. Ta. Ta. Ini sudah terasa nih. Ta. 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 Tatawaffa syirkikum. Ada suaranya. Ada nafasnya. Ada. Berarti sudah ada kan? Maka dia Imam Jazari sudah peringatkan dari beberapa tahun yang lalu. Berapa ratus tahun yang lalu. Perihara sifat syiddahnya huruf kaf dan huruf ta. Di sini walaupun sifat hamas pada huruf kaf dan huruf ta, karena sebagian pembaca sangat berlebihan ketika membaca sifat huruf kaf dan huruf ta, sehingga melahirkan huruf tambahan seperti hak sukun misalnya ketika membaca huruf kaf ak.
Itu apa? Jangan sampai itu berlebih-lebihan ya. Nggak boleh. Dan nak sukun atau sin sukun ketika baca huruf ta berarti fits. Itu kan ada tambahan sin sukun, nggak boleh. Jangan fits. Jadi fitnata. Jangan sampai ada sin tambahan. Fitnata. Itu nggak boleh. Jadi fitnata saja. Fitnata beda dengan fitnata. Jangan berlebih-lebihan. Nggak boleh berlebih-lebihan ya. Sehingga membuat huruf ta dan huruf kaf menjadi huruf rokhawah. Itu apa rokhawah? Makanya suara. Sedangkan syiddah tertekannya apa? Suara. Jadi jangan dikasih sifat lawannya. Karena sifat syiddah pada huruf qaf dan huruf ta merupakan sifat yang kuat. Sedangkan hamas mengalirnya nafas itu sifat yang lemah. Maka lebih kuat mana? Kalau berkumpul dua sifat, biasanya yang tampak itu sifat yang kuat. Sama apabila dua orang berkumpul dalam satu tempat, yang menonjol yang lemah atau yang kuat? Yang kuat. Sama di sini. Ini hanya sebatas perumpamaan saja ya. Baik. Maka di sini kita harus menjaga sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta, jangan sampai menjadi rokhawah. Artinya rokhawah tadi mengalirnya suara. Padahal seharusnya dilakukan dalam menjaga kejelasan sifat syiddah, supaya suara tidak mengalir, dan sifat hamas mengalirnya nafas tetap terbaca, akan tapi kali pengucapannya sangat sedikit sehingga tidak terlalu tampak pada saat mengucapkan huruf kaf dan huruf ta. Sudah dipahami? Baik, kita pindah lagi. Mislain, mutajanisain dan mutaqaribain. Imam Jazari berkata, wa awwala mislin wa jinsin insakan adgim katur rabbi wa balla wa abin. Wa awwalai mislin, jika huruf pertama dari dua huruf yang serupa, wa jinsin atau dari dua huruf yang sejenis, itu sukun, adgim, maka idghamkanlah. Ka qurrabbi wa balla wa abin. Seperti contoh qurrabbi lam dan ra, qurrabbi wa balla lam dan lam balla. Maka pada bait ini dijelaskan bahwa jika ada dua huruf yang bertemu, maka tidak lepas daripada tiga keadaan. Yang pertama mislain, yang kedua mutajanisain, yang ketiga mutaqaribain. 3M, bukan 3 miliar. Sekarang kita bahas mislain. Mislain ini adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Dua huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya. Hukumnya harus didghamkan ke huruf setelahnya. Contohnya ta bertemu dengan ta. Ta pertama dengan ta kedua sama nggak makhrajnya? Ta pertama dan ta kedua sama nggak sifatnya? Sama. Berarti ta pertama harus didghamkan ke ta yang kedua. Karena bertemunya dua huruf yang sama makhraj sama sifat. Contohnya rabihat bertemu tijaratuhum. Maka ketika didghamkan nggak terlalu ditampakkan sukunnya karena dia sudah menjadi idgham. Bacanya rabihat tijaratuhum. Apalagi ba bertemu dengan ba. Idhab bi kitabi, idhab bi kitabi. Ba pertama sama nggak makhrajnya dengan ba kedua? Ba pertama sama nggak sifatnya dengan ba kedua? Maka di sini ba pertama harus didghamkan murni ke ba kedua. Bacanya idhab bi kitabi. Ya, balla ya khafuna. Ini contoh di bait. Balla. Lam bertemu dengan lam. Lam pertama sama makhraj dan sifatnya dengan lam kedua. Maka ketika sukun harus didghamkan dengan murni. Balla. Disebut dengan idgham mislain. Baik. Sekarang kita pindah. Mutajanisain. Artinya pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, beda sifatnya. Sama makhraj, beda sifat. Hukumnya harus dibaca idhar. Contoh,
fasfah anhum. Ha dengan ain sama nggak makhrajnya? Ada sifatnya beda? Hah? Ha punya sifat hams. Ain punya sifat hams nggak? Enggak. Berarti ada sifatnya yang beda. Berarti sama makhrajnya beda sifatnya. Maka harus baca idhar. Fasfah anhum. Dan riwayat Hafiz ini harus idhar. Fasfah anhum. Nah, kecuali 7 kata berikut ini harus dibaca idgham. Nah, apa itu? Pertama, ba ketemu dengan mim. Ba dengan mim, ba ini sama nggak sifat, sama nggak maknanya dengan mim? Sama nggak sifatnya? Beda. Ba punya qalqalah, mim nggak punya qalqalah. Mim punya dengung, ba nggak punya dengung. Sama makhraj beda sifat. Tapi harus idghamkan. Bacanya irkam ma'ana. Nggak boleh irkab ma'ana. Irkam ma'ana. Ini cuma satu kata dalam Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, ta bertemu dengan dal. Sama nggak makhrajnya? Ta sama. Sifatnya beda. Karena ta punya sifat hamas, dal tidak punya sifat hamas. Dal punya qalqalah, ta nggak punya qalqalah. Berarti di sini asqalat da'wa. Asqalat da'wa. Ujibat da'watukuma. Nggak ada lagi ujibat da'watukuma. Harus langsung. Ujibat da'watukuma. Itu 2 kata doang di Al-Quran. Yang ketiga, ta bertemu dengan po. Sama makhraj beda sifat. Ta dengan po makhrajnya sama. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, sifatnya beda. Ta nggak punya sifat istilah. Po punya sifat istilah. Ta sifatnya infitah. Po sifatnya tebak. Beda kan? Sama makhrajnya. Nah, maka di sini diidghamkan. Bacanya inhammat ta'ifatani fa'amanat ta'ifatun. Fa'amanat ta'ifah kalau kita wakaf. Baik. Yang keempat sama sa dengan zal, yal had dalik. Bukan yal has dalik. Tapi kalau disambung yal had dalik. Kemudian nomor 5 da ketemu ta wa ma hatu qad tabayyana hasattum tawa'attum. Nomor 6 zal ketemu wa. Jadi in ketemu walamtum, langsung aja iwalamtum. Iwalamu. Baik. Kemudian ketujuh to ketemu ta, ini harus dibaca idgham naqis sebagaimana disebutkan tadi. Basauta ahautu farautum. Jadi tidak boleh baca tanpa idgham naqis seperti basatta ahadtu farattum, nggak boleh. Harus dibaca idgham naqis ya. Nah, menurut Imam Farra, mengidghamkan huruf lam ke huruf ra termasuk idgham mutajanisain. Apa tadi mutajanisain? Sama makhraj beda sifat. Karena menurut Imam Farra, makhraj huruf apa nih? Lam dan ra sama. Itu ujung lidah tanpa adanya perincian. Ini di ujung lidah. Maka qur rabbi, karena beliau menganggapnya satu makhraj, maka termasuk di sini idgham mutajanisain menurut Imam Farra. Sedangkan kita bahas nanti, lihat Imam Jazari beda dengan Imam Farra. Sekarang kita masuk ke mim yang ketiga, mutaqaribain. Mutaqaribain adalah pertemuan huruf yang berkaitan, berdekatan makhraj, tapi sifatnya sebagian sifat atau kebanyakan sifatnya berbeda. Ini beda sifat, beda makhraj. Jadi ada yang sama makhraj sama sifat, namanya mislain. Ada sama makhraj, beda sifat, namanya mutajanisain. Sekarang
beda sifat, beda makhraj, namanya mutaqaribain. Nah, contoh apa hukumnya? Harus idghamkan ke huruf setelahnya. Nah, ini contohnya qaf ketemu kaf, nakhluqukum atau nakhluqukum. Tadi sudah dijelaskan dua cara bacanya ya, idgham naqis sama idgham kamil. Kemudian lam kara qurrabbi. Nah, qurrabbi. Nah, ini menurut Imam Ibnu Jazari merupakan idgham mutaqaribain. Karena lam dan ra menurut Imam Ibnu Jazari itu beda makhrajnya, karena dia rinci, ujung lidah dirincikan. Yang paling sini adalah apa? Lam. Di bawahnya nun. Di bawahnya lagi ra. Itu Imam Jazari dirinci. Maka lam dan ra menurut Imam Jazari beda makhraj. Maka hukumnya namanya mutaqaribain. Beda dengan Imam Farra tadi, dia masukkan ke mutajanisain karena beliau menganggap satu makhraj. Nah, dilihat dari mana? Dari pembahasan perincian makhraj hurufnya ya. Nah, baik. Nah, kita sudah jalankan situ. Kemudian wa abin fi yaumin maqalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Dan bacalah dengan jelas. Di sini artinya jelas lawan daripada idgham. Karena kita tadi bahas apa? Idgham. Itu mutaqaribain, mislain dan mutajanisain. Maka di sini ada mislain yang tidak diidghamkan, mutaqaribain yang tidak diidghamkan, atau mutajanisain yang tidak diidghamkan. Wa abin baca dengan jelas artinya tanpa idgham. Fi yaumin ya ketemu ya. Misalnya atau bukan? Misalnya atau bukan? Karena ya pertama salah dengan ya kedua. Tapi di sini harus dibaca dengan jelas, bukan idgham. Karena dia di sini adalah mad tabi'i. Fi yaumin, enggak boleh fi yaumin. Nah, maka ini pengecualian daripada mislain. Fi yaumin. Kemudian qalu wa hum. Waw ketemu waw, misalnya atau bukan? Mislain, sama makhraj sama sifat kan? Qalu wa hum. Maka di sini enggak boleh qalu wa hum. Qalu wa hum. Nah. Kemudian wa qul na'am. Qul dan na'am lam bertemu dengan nun. Apa ini? Hah? Kenapa mutajanisain? Ada ini dua, bisa mutaqaribain, bisa mutajanisain. Menurut Imam Farra itu menurut Imam Jazari itu muqaribain. Dengan perincian dilihat pada pembahasan si makhraj hurufnya ya. Maka di sini bacanya qul na'am, enggak boleh kun na'am. Qul na'am karena wa abin baca dengan jelas, artinya jangan idghamkan. Kemudian huruf ha bertemu dengan ha. Fasabbihu. Jangan diidghamkan. Karena kaidahnya huruf halqa tidak diidghamkan ke huruf yang lebih dalam darinya. Dan kalau huruf ha itu lebih dalam daripada huruf ha. Ya kan? Sini ha, di sini mana lebih dalam? Ha lebih dalam. Jadi bahasanya fasabbihu. Fasabihu jangan. Fasabbihu. Kemudian ghain bertemu qaf. La tuzigh quluba. Kita kemarin jelaskan tingkatan bacaan isti'la ya. Kalau sebelumnya kasrah, maka tingkatan di huruf ghain itu sangat rendah. Isti'lanya. Maka bacanya la tuzigh quluba. La tuzigh qulubana. Karena ghain huruf halqiyah sedangkan qaf huruf lahawiyah. Kemudian huruf lam ke huruf ta. Faltaqamahul hut. Di sini ada faltaqama. Ini jangan terkecoh, jangan sampai dikira itu idgham syamsiyah atau idgham qamariyah. Itu ada lam bertemu dengan ta. Ini bukan idgham syamsiyah, bukan juga apa? Qamariyah.
karena dia ada di pada fi'il, kata kerja. Kata iltaqama. Siapa yang ditelan Hud? Nabi Yunus. Faltaqama, iltaqama. Jadi itu kata kerja ya, iltaqama. Faltaqama. Faltaqamahul hut. Jangan sampai terkecoh pada bentuknya. Ya, iltaqama itu artinya, itu awalnya iltaqama. Ya, jangan terkecoh ya. Baik. Maka di sini pembahasan terakhir adalah hukum lam ta'rif. Hukum ini saya sisipkan di sini mengikuti penjelasan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pada kitabnya Ad-Daqaiqul Muhkamah. Lam ta'rif adalah lam sukun yang diembuhkan di depannya suatu apa? Dan didahului oleh hamzah wasal. Ini lam sukun diembuhkan di depan isim, kemudian sebelumnya ada huruf hamzah wasal dan diberi fathah ketika kita memulai bacaan pada kata itu. Lam ta'rif terbagi menjadi dua, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf qamariyah ada 14. Apa itu? Abagi hajjaka wa khaf aqimah. Kita sudah jelaskan di Tuhfa arti abagi hajjaka wa khaf aqimah. Ini bukan hanya sekedar contoh, ada maknanya. Dan kita sudah jelaskan itu, Pak. Kita nggak ulang lagi ya. Hukumnya apabila ada al qamariyah atau alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka lamnya dibaca jelas. Artinya jelas, tidak idgham. Berarti apa? Al-ardi, al-jannah, al-khabir, al-musawwir, dan seterusnya. Kemudian dan seterusnya itu nanti Anda praktekkan sendiri ya. Saya sudah contohkan bahwa itu tidak diidghamkan. Kemudian alif lam syamsiyah. Alif lam yang dirangkai dengan huruf syamsiyah. Punya ada 14, apa itu? Tiba, summa, sil, rahman, tafuz, dhif, da, ni'am, da, su'a, wanin, zur, syarifan, lil karam. Jadi setiap huruf dari awal katanya itu kita ambil. Kalau tiba awalnya apa? To. Kalau summa awalnya apa? Sa. Kalau sil awalnya soda. Semua awal kata itu diambil semua kata diambil awal hurufnya, huruf awalnya itu. Jadi berapa jumlahnya? 14. Dan kita sudah jelaskan maknanya juga. Enggak usah kita ulangi lagi maknanya. Ada makna yang sangat bagus terkandung di sini. Bagus banget. Baik, hukumnya apabila ada, maka lam pertama didhamkan ke huruf setelahnya ini. Nanti al ketemu dengan thayyibatu bacanya at-ta. Jadi at-thayyibat. Lam ketemu dengan ro bacanya al-rahman ar-rahman. Ar-rahman. Wal ketemu duha bacanya wadduha. Baik. Begitu dan seterusnya ya. Anda praktekkan sendiri. Sekian pembahasan kita. Ada pertanyaan?